Tapi menarik nih Bu, Ibu tawaran satu SKP 100.000 itu dari mana? Dari yang menawarkan yang Ada yang yang awal. menawarkan. Dari awal Hmm. apa yang sekarang? Yang dari yang awal yang 2021. 2021 itu ya, yang Iya. ibu kalau nggak salah ibu masuk dalam keanggotaan DPK Rumah Sakit A di Tangerang ya. Iya, iya betul. Yang 2018 itu 2012 itu belum ada. Belum ada aturan berapa SKP yang harus kita penuhi. Hmm. Itu kalau yang Ibu 2012. berarti ibu 2021 yang ketika ibu memberikan ke calo itu, Hmm. saya mohon maaf saya katakan calo karena memang Iya, iya. ini Hmm. menjadi apa ya? Identik dengan jasa yang memang itu di luar Iya. resmi. Nah, sebenarnya kalau kita sesama perawat membantu, mestinya nggak dibisniskan. Hmm. Ada nggak KTA-nya Bu yang 2021? 2021 saya tidak ada KTA karena saya tidak disuruh membayar NIRA. Ah, Justru yang ada KTA itu saya diurusin itu yang 2022 yang kemarin ini sama M ini yang kedua. Nah, itu oh, ada kartu tiranya. Karena saya disuruh bayar, cuman bayarnya 360 ditambah 260 kalau nggak salah, apa 130 saya kurang lebih. Selama 5 300 tahun. 360.000 per tahun, Ya, ditambah 130 untuk ADM-nya per tahun. 130 ADM. Ya, Jadi 360 kali 5 kali 5 ditambah 130 kali 5. kali 5. Ya, Berapa tuh? berapa ya? Kurang lebih 500-an ya satu tahun ya. Hampir 600 lah, Pak. 600. Iya, Ini aja belum ya. 360.000 setahun. Sama-sama. 30.000 Berarti setahun. 590 kayaknya. Saya coba hitung dulu ya, Pak. Ya, coba. Ya, 360 Ya. ribu ditambah 130 berarti kan 490 Oh, pada ribu sebenarnya ya. Dikali kali 5. 5 tahun. Ya, 2.450 itu untuk Nira. Ya, untuk Nira. Belum SKP-nya ya, Bu. Ya, belum SKP-nya. SKP berapa, Bu? 100.000 per SKP. Ada 25. Jadi, 2.500.000. kalau ditambah tadi yang tadi berapa? Jadi kurang lebih 5 juta kalau 50. 5 juta ya buat Ya, hanya untuk ngurus mulai dari ini untuk Nira ya, iya. iuran, terus Nah, administrasi, plus SKP 100.000 ya. iya, Dan Ibu betul. tidak pernah ikut webinar SKP ya. Tidak pernah ikut sama sekali. Karena syaratnya dari organisasi profesi ketika ikut webinar yang dapat SKP wajib daftar link segala macam. Ya ini Iya, memang saya nggak tahu fenomena ini apakah yang saya katakan tadi sebagai gunung es. iya. Kan, Menyulitkan Pak, jujur aja. Teman-teman juga sebetulnya ya nggak mau kalau bukan mengurus SKP, ya, mengurus STR itu, untuk ikutan apa seminar-seminar itu loh. Ya memang sih benar. sebetulnya untuk menaikkan menaikkan ini ya ilmu kita, Ya menambah ilmu ya. sebetulnya menambah ilmu, Iya, memberikan apa namanya integritas kita juga supaya ilmu kita sedikit sinambung. Tapi saya nggak tahu bagaimana di lapangan ya. teman-teman di lapangan ada kesulitan atau apa mungkin Iya. dari sisi keuangan sehingga ini kan Ibu Lia ini salah satu contoh yang memang Hmm. pelaku dan korban. Pelaku dan korban. Ya, Karena saya, saya berpikir 2018 kan saya sudah nggak kerja, Pak. Saya cuma berpikir bahwa pengurusan itu hanya dilakukan sama orang-orang yang masih kerja. Informasinya seperti itu. Jadi kalau kita home care, kita nggak bisa ngurus STR itu yang diinfokan. bisa yang namanya ibu kerja itu kan eh, praktek keperawatan itu kan salah satunya adalah memberikan asuhan dimanapun ibu bekerja. Home care kan salah satu kriteria ibu memberikan perawatan kepada pasien. Iya. Di situ ibu misalnya personal hygiene, terus kemudian gizi, lalu dan lain-lainnya kan. Dan itu Hmm. menjadi kewenangan dan kemampuan keperawatan di situ, basic di Nah situ. itu dia. Nah di situ Itu ini, informasinya yang nggak pernah nah, disampaikan di gitu. situ di situ asas legalitas ibu praktek ya.
Apalagi sebetulnya kan ijazah ibu D3 masih berlaku sampai 2026 ya. Setelah Nah, itu iya, nanti ibu harus S1. Tetapi ketika ibu bekerja dalam tatanan apapun karena ibu merawat pasien, orang akan pasti ditanya asas legalitas itu. Ibu sebagai apa? Kok bisa merawat? Dari mana? Bukan hanya berdasarkan pengalaman, iya, bukan hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi kebiasaan pengalaman itu yang ditentukan oleh asas legalitas yang namanya tadi bukti lisensi, bukti sertifikasi. Ya, ibu punya ijazah, ibu punya keahlian, dan di situ sebetulnya yang memang secara aspek legal normatif memang diakui secara negara. Permasalahannya kalau misalnya nanti ya kita kan tidak hmm, diinginkan ada apa-apa terhadap pasien dirawat atau bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung gugat, karena kan ibu dibayar, tentu ada hak dan ada kewajiban. Nah ini yang menurut saya teman-teman di home care ini kita harus mulai di penyadaran seperti itu supaya teradvokasi, ya terbimbing, dan mereka punya keahlian sehingga sertifikasi dan negara ini hadir, organisasi profesi mengayomi. Sebetulnya itu karena kekuatan home care ini luar biasa, Bu. iya. Biasa. Justru karena saya menyadari itu, Pak, makanya begitu Nah, saya ditawarkan untuk bikin, ya udah saya bikin aja. Caranya gimana? Kan saya sudah nggak kerja. Nah, informasinya ya sudah kasih aja datanya nanti gampang itu kita atur ya. Saya menurut aja. Dan menurut saya kalau memang saya pakai cara seperti itu lebih mahal sedikit, saya pikir wajar seperti itu. Tapi sampai akhirnya sampai yang 2018 2012 keungkit, akhirnya saya harus bayar lagi, bikin surat kehilangan, bayar untuk segala macam, total hampir kurang lebihnya hampir 15 ditambah yang untuk iuran-iuran itu. Akhirnya saya bertanya, ini mau sampai kapan? Itu aja kalau nggak saya hentikan masih permintaan lagi. Masa saya bikin STR sampai 20 juta, saya nah mikir ini begitu. luar biasa 20 juta hanya untuk STR dan sampai hari ini belum selesai. Iya, 20 lebih. Sampai belum selesai. STR STR yang hanya berlaku 5 tahun sekali. Ibu harus habis 25 juta, dua Iya, puluh juta. Ya, kalau ikut webinar 25 SKP, webinar kan sekarang murah, banyak yang gratis. Taruhlah iya. webinar cuma dapat misalnya 1 juta lah, Nah, saya uang administrasi ke rekomendasi ke iuran, iuran juga berapa sih? iya. Nggak nyampe segitu kalau ibu tahu prosedur sebetulnya. Mm-mm. Kalau ibu dapat informasi, ya saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, karena memang ini fenomena fakta di lapangan. Mungkin hanya ibu yang bisa mengungkap kebenaran ini. Mungkin hanya ibu yang bisa berani mengungkapkan kejadian ini. Banyak teman-teman di lapangan, mungkin di daerah, selevel ibu ada di dekat dengan ibu kota, saja sudah terjadi seperti ini. Iya. Kebayangkan kalau di daerah, ya orang-orang yang memang ingin cepat selesai dan ingin mengurus STR yang mungkin banyak kendalanya, ya. Saya Mm. saya nggak tahu, teman-teman di daerah apakah ada seperti itu. Mudah-mudahan tidak. Nah, pertanyaannya, selain ibu siapa lagi Bu yang kena?